konsultan. Jadi berawal dari anak agensi dulu, dari konsultan, kemudian pindah ke corporate, dan pendidikan saya sebelumnya di komunikasi juga, cukup linier kalau pendidikan, D3, S1, S2 itu di komunikasi. Saya terakhir pendidikan di UPH, ambil kajian media atau studi media. Ini LinkedIn saya, email pribadi, dan juga Instagram. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silahkan langsung di kolom chat. Kemudian kalau ada yang belum terjawab, saya pastikan untuk jawab via email. Terus kalau misalnya juga yang belum kesempatan untuk bertanya, mau nanti nanya lagi offline, boleh langsung ke email saya ya. Nah, ini kelihatan ada siapa sebetulnya sosok 3 orang ini nih kalau dilihat. Paling sebelah kiri ada Najwa Shihab, idola banyak orang semenjak dulu di Metro, kemudian programnya pindah ke TV seberang di Trans, kemudian saat ini dengan tim yang membangun narasi TV, yang tengah nih selalu jadi orang yang paling dicari karena sosoknya terus mengupdate kita soal isu perkembangan tentang COVID-19. Selalu dicari-cari nih. Pernyataannya juga banyak yang kontroversial di awal-awal, bahkan sekarang pun juga banyak. Nah, yang sebelah kanan, nah ini mungkin teman-teman banyak yang mengidolakan juga atau terinspirasi, Binusian semua. Mungkin ada salah satunya yang juga join, mantannya KKI mungkin, siapa tahu. Jadi yang paling keren ini KKI YouTuber, yang awal-awal muncul cukup fenomenal. Kenapa cukup fenomenal? Karena dia menggunakan teknik yang sangat unik gitu. Siapa lagi make up-nya gitu. Nah, 3 orang ini apapun profesinya, mau itu dokter, mau itu memang berkarir di komunikasi, mau kemudian karirnya sebagai di dunia akademisi, mau juga karirnya di dunia akademik, bahkan di pemerintahan, semuanya itu pasti butuh yang namanya komunikasi. Dan setiap manusia itu tuh pasti berkomunikasi. Cuma tidak semua orang itu bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Sama seperti kalau kita ngomong, setiap orang pasti kalau mikir anak komunikasi nih, pasti jago ngomong nih gitu. Anak komunikasi lu ngomong doang deh. Wah, ini anak-anak komunikasi bisa relate ya dengan stigma-stigma itu. Jadi anak komunikasi pasti cuma jago ngomong doang, ngemeng doang lo gitu. Tapi juga yang perlu kita lihat, anak komunikasi ada kompetensi lain yang harus dimiliki supaya bisa berkarir apapun itu dan dimanapun itu, karena komunikasinya proses yang panjang dipelajari orang-orang. Dan saya mau bilang, profesi di bidang komunikasi ini bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi bukan lagi profesi yang ecek-ecek nih, kayaknya juga punya jenjang karir yang tidak cukup menjanjikan, atau secara finansial paling juga nanti jadi desainer udah deh gitu. Saya coba cari profil di LinkedIn, saya coba cari pekerjaan-pekerjaan apa, opportunity apa yang ada di LinkedIn saat ini, dan saya lihat banyak banget profesi-profesi yang dibutuhkan sebetulnya di bidang komunikasi. Copywriter, PR, ada social media consultant, ada juga government affairs dan public policy, misalnya, termasuk juga presenter, termasuk juga jurnalis, gitu. Orang-orang kalau misalnya dengar kata komunikasi, misalnya, pasti kepikirannya, oke, berarti ini ada kaitannya sama jurnalistik, gitu. Semua yang nampil di TV, atau semua yang ngurusin event misalnya, atau semua yang jadi juru bicara, jadi spokesperson, jadi PR. Padahal spektrumnya komunikasi kalau kita lihat tuh sangat luas. Tapi yang juga jadi masalah adalah kompetisi di bidang komunikasi, pekerjaan di bidang komunikasi ini semakin hari semakin kompetitif. Kenapa? Karena lulusan komunikasi, lulusan penuhnya gampang nih buat dapat pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikannya. Kenapa? Karena suka disalip nih sama teman-teman jurusan yang lain. Hukum, ekonomi, anak FE, ada juga bahkan anak teknik, dan juga anak IT yang paling banyak suka nyalip lahan kerjaan anak komunikasi. Kenapa? Karena semakin ke sini, kompetensi yang dibutuhkan itu semakin luas. Kalau kita lihat trennya di LinkedIn 2020, ada berbagai profesi yang berkaitan dengan artificial intelligence yang kemudian itu jadi tren saat ini.
gitu. Banyak hal-hal yang mencakup aspek teknis yang kita anak-anak komunikasi aspeknya sangat teknis banget di bidang-bidang lain, misalnya kalau kita lihat di bidang industri misalnya perikanan, pertanian, kelautan, energi misalnya, itu banyak membutuhkan orang-orang yang tahu secara teknis yang akhirnya profesi-profesi sebagai PR, profesi sebagai customer relations dan yang lain sebagainya itu jadi bersaing ketat dengan orang-orang yang jurusan non-komunikasi. Tapi jangan pada sedih, karena kalau kita lihat, saya kepoin di payscale.com, ternyata kalau di UK itu, ini konteksnya UK ya, secara finansial masih oke banget. Jadi kalau hamba-hamba cuan, ya kalian pengabdi cuan, pengen misalnya, gue pengen nih profesi gue yang menjanjikan, karena cicilan udah banyak, ya handphone, pengen segala macam, dan anak-anak senoparty, setelah corona kan pengen juga tetap bergaul ya. Jadi gue butuh tambahan duit nih gitu. Secara realistis tetap masih ada orang-orang yang oportunis buat cari-cari peluang pekerjaan yang secara salary bagus nih. Dan komunikasi itu bidang-bidang pekerjaannya juga tidak melulu jelek kok, bahkan secara finansial cukup menjanjikan. Ini kalau di luar yang paling menentukan adalah memang ininya, work levelnya. Jadi kalau kita lihat di dalam survei si PayScale itu yang paling tinggi memang di levelnya director dan memang di korporasi. Nah, itu yang menjadi menarik yang mau saya sampaikan bahwa profesi di bidang komunikasi di corporate itu bisa menjanjikan walaupun sekarang saat ini tetap ya perusahaan-perusahaan startup menjadi lebih yang dicari sama teman-teman netizen untuk bisa fresh graduate langsung berkarir gitu. Tapi kalau yang oke, gue mau kerja di startup atau gue mau jadi entrepreneur misalnya atau mau jadi vlogger atau youtuber kayak misalnya atau Atta Halilintar bikin konten jadi viral dan segala macamnya itu bisa juga. Tapi kita lihat nanti apa sih yang dibutuhin sebetulnya kalau udah peluangnya banyak, opportunity-nya banyak, apa yang harus kita punya. Nah, saya nggak mau jelasin secara teoritis, karena saya juga dosen di salah satu kampus di Jakarta. Saya ngajar juga tiap weekend, dan ngajar juga komunikasi. Pasti kalau karena komunikasi, melihat ini, udah langsung tahu nih, model apa nih, gitu. Saya nggak mau menjelaskan secara teknis detailnya, tapi saya mau menekankan bahwa setiap orang, setiap kita, itu ada di proses ini. Proses yang secara teori tetap bisa berjalan terus kapanpun masanya. Kita bisa menjadi sebagai sumber informasi, sebuah sumber pesan, sumber konten, gitu ya. Hamba-hamba konten semuanya pastikan, iya ini stok buat konten nih, gitu. Ini kita jadi source. Kemudian kita juga bisa mengolah pesan itu melalui channel. Ada saluran komunikasinya. Sekarang banyak banget. Teman-teman bisa main TikTok, update profile di LinkedIn, kemudian main Instagram, Facebook masih, kemudian juga YouTube juga punya channel sendiri, bahkan Spotify bikin podcast, jadi podcaster, channelnya banyak gitu. Receivernya siapa? Makin spesifik dan juga makin luas sekarang. Kenapa? Karena dunia social channel itu makin banyak sekarang. Tadi saya sebutin baru sekitar 7 tuh. Masih banyak lagi yang lain yang bisa kita jadikan sebagai alternatif buat menyampaikan pesan kita. Nah, komunikasi, orang-orang komunikasi yang baru lulus komunikasi, pengen misalnya, gue pengen kerja di agensi, kayaknya lebih seru nih PR agency, atau misalnya di maunya gue di advertising nih, kan lebih seru deh anak-anak, lebih santuy gitu kan. Oke, gue ada di tengah-tengah posisinya, ada di channel yang menjadi jembatan antara corporate yang punya message-nya dengan audiensnya. Tapi kalau mau jadi PR consultant, oke, gue akan ngurusin yang paling atas tuh, ada noise di source-nya, noise di channel-nya, noise di receiver-nya. Kenapa? Karena kita semuanya apapun pekerjaannya pasti kita ada potensi berhadapan dengan isu dan juga krisis gitu. Nah, orang-orang komunikasi, khususnya komunikasi ada di korporasi ya, di PR, internal communications, atau di public affairs, selalu berhadapan dengan namanya masalah-masalah itu. Nah, nanti ada hal-hal yang harus kita punya kompetensinya apa, tapi kalau misalnya kita lihat dari satu penelitian, satu data, ternyata kita manusia itu 70% berkomunikasi dan 30%-nya itu tidak berkomunikasi. Diam, santuy, diam aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perspektifnya secara keilmuan,
diemnya kita, nggak kita kasih respon apapun, itu juga bagian dari komunikasi. Kenapa tuh orang diem terus nih? Kayak lagi ngambek nih sama gue. Jadi, selalu ada juga diamnya kita juga bagian dari komunikasi. Nah, kalau kita lihat, dari 100% itu pembagiannya gimana nih? Posisinya 45% kita menjadi pendengar, tapi belum tentu bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian 30%-nya kita bicara, 16%-nya kita baca, 9%-nya menulis. Miris banget. Kenapa? Karena kalau kita di institusi pendidikan, salah satu tolak ukurnya juga, tadi itu yang paling kecil, 9%-nya menulis. Momok yang paling menakutkan, yang paling bikin mahasiswa males banget. Aduh, males banget ya nulis skripsi. Autan deh, nulis skripsi, gitu. Kemudian harus baca lagi presentasi itu. Kemudian harus dengerin lagi komentarnya apa dari dosen penguji gitu. Ini mungkin ada teman-teman yang mau di semester akhir. Tapi proses ini yang betul-betul harus kita hadapi. Dan ternyata kompetensi di komunikasi itu paling banyak yang dibutuhkan adalah poin yang paling kecil justru di writing, di penulisan. Nah, kita masuk ke mendengarkan. Ada istilahnya kalau di bahasa Inggris sangat jelas kan. Ngeh ya, apa sih bedanya listening sama hearing? Jadi kalau hearing adalah ada stimulus nih, suara-suara. Kalian lagi jalan di Senopati, gitu kan. Ada orang ngomong gitu kan, dengerin nih, ada stimulus masuk. Direspon sama kita dengerin. Kemudian udah, itu cuma proses hearing, proses ada stimulus, didengerin nih di telinga, gitu. Tapi kalau listening, ini yang harus dimiliki sama semua komspersen. Kenapa? Prosesnya panjang. Prosesnya super panjang. Kenapa super panjang? Dari mulai kita dengerin dulu, oke, ada suara nih, ngomongin orang nih, gitu. Oke, ngomongin hal ini. Terus kemudian kita coba lihat, dari topiknya ini, kira-kira ini benar-benar fakta atau cuma isu aja atau gimana ya gitu. Difilter dulu. Terus kemudian kita recall lagi, kayaknya ini nggak bener deh. Gue pernah dengar isu kayak gini juga, tapi dari orang lain dan nggak kayak gini nih. Kemudian kenapa ada orang yang kritis dan orangnya judging terus nih? Itu bagian dari proses listening sebetulnya. Kita mengevaluasi semua informasi yang kita terima untuk kemudian kita respon. Nah, yang sekarang kejadian adalah orang terima dulu, kemudian langsung respon, kebalikannya. Jadi belum apa-apa udah ngegas. Lu tahu, gak kayak gitu. Waduh, langsung ngegas, gitu kan. Jadi kebalik prosesnya. Padahal orang komunikasi itu prosesnya ada 5 proses ini yang harus dilakukan. Kenapa kalau sekarang trennya, teman-teman tahu, ada tren klarifikasi, bikin konten di YouTube, kemudian trending, viral, lalu kemudian dihujat sama netizen, diamankan sama petugas, buat video klarifikasi, saya mohon maaf telah melakukan kesalahan. Jadi trennya sama tuh, berulang terus. Bikin video, trending, viral, dan bikin video klarifikasi minta maaf. Kenapa hal itu terjadi? Karena itu tadi, orang tidak memikirkan pun secara ilmuwan terikat sama namanya konteks. Teks itu penting, kenapa? Kayak kalian, kalau misalnya bisa batalin puasa, gue kasih 10 juta. Menarik banget kontennya. Tapi apakah sesuai dengan konteksnya? Sesuai kok, waktunya pas banget pada saat Ramadan. Oh, pasti semua ditonton. Tapi apakah sesuai dengan konteksnya normanya Indonesia? Enggak. Pastinya enggak. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat kita harus lebih empati dan juga sensitif. Speaking, wah ternyata ngomongnya kita yang ada di profesi komunikasi, bidang komunikasi dengan asal ngomong aja alias kerumpi, itu beda ya gitu. Kalau kita ngomongin orang lain alias gibah gitu kan, apakah kita perlu riset? Enggak. Kita cuma dengar, kemudian tadi langsung respon. Tapi kalau ini 10 hal yang secara teori di public speaking yang sangat masih relevan buat kita semua adalah lebih selektif buat lihat topik. Kemudian tujuannya apa sih?
Karena manusia itu sangat selektif nih, kalau mau dengar informasi, selektif banget. Kalau misalnya mau bicara, selektif sesuai dengan apa yang tertarik dengan dia, gitu. Nah, kemudian kita analisis, kita riset, kemudian kita collecting semua materialnya. Kalau kita mau ngomong, kita harus tahu dulu, oh topiknya soal misalnya karir nih. Apa sih kira-kira yang dibutuhkan sama teman-teman? Kemudian collecting semua materialsnya, diorganize sampai terakhir itu kita baru bisa speech. Sampai terakhir harus kita bicara dengan orang lain. Nah, ini adalah proses yang kalau kita ada di sebuah korporasi, profesinya apapun sebetulnya, mau dunia kreatif, PR, advertising, itu jurnalistik apalagi, itu mengedepankan 10 prinsip ini. Jadi mau jadi news anchor, juga dilihat dulu ada riset juga, walaupun jadi news anchor pun juga harus terjun ke lapangan kan, jadi reporter dulu gitu. Semua ada prosesnya dan 10 proses ini jadi panduan saya pribadi kalau untuk berbicara. Walaupun yang namanya komunikasi itu proses belajar seumur hidup. Jadi nggak pernah ada yang murni tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan sekelas Mata Najwa gitu. Setelah sekelas Najwa Shihab sekalipun juga melakukan kesalahan pernah gitu. Jadi proses ini bisa menjadi panduan kita. Nah, baca. Saya yakin juga teman-teman sama kayak saya. Paling males kalau misalnya suruh baca. Saya juga pernah mengalami satu buku misalnya. Saya nggak pernah nyuruh mahasiswa untuk print buku ya. Jadi saya selalu kasihnya e-book ke mahasiswa dan tugas lewat email. Tapi mereka selalu mengeluh, Pak, saya nggak pernah baca nih gitu e-booknya. Bahkan pada saat mau skripsi sekalipun juga mager banget gitu, pengennya rebahan, tapi baca sambil rebahan ya udah ngantuk gitu kan. Nah ini ada proses buat teman-teman, tekniknya nama SQ3R, jadi survey, questions, read, excite, dan juga review. Jadi kalau baca, teman-teman itu punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan daya konsentrasi. Jadi nggak bisa lama-lama nih, namanya baca, dikit-dikit baca, mata ngantuk, tidur gitu kan, atau bosen. Tapi kalau kita misalnya buat mahasiswa tingkat akhir harus bikin skripsi atau tugas akhir, penting untuk melalui proses ini dengan survei dulu, oke, buku-buku mana yang harus gue baca, atau kalau mau bikin tulisan atau artikel, atau apapun itu, harus lihat dulu kebutuhannya apa, kemudian bikin pertanyaan. Pertanyaan ini yang akan nanti membantu kita untuk pada saat baca, buka buku, atau misalnya kita browsing, tahu nih, oke, gue harus cari dengan keywords ini. Oke, gue harus cari dengan judul buku ini. Nah, kemudian di recite itu tadi namanya adalah parafrase. Jadi kalau teman-teman sudah baca, harus kemudian disampaikan dengan bahasa kita sendiri. Tapi esensinya bisa tetap sama. Jadi kita nggak plek-ketiplek, copy-paste, sebuah tradisi mahasiswa yang siapapun juga pasti pernah mengalami ini ya, copy paste udah selesai, ganti-ganti kata-kata dikit, ganti nama, jadi gitu. Tapi perkembangan sekarang bisa kita detect ya dengan mudah kalau orang melakukan itu. Tapi yang mau saya tekankan adalah proses 4 ini proses yang sudah sering dijalani. Tapi proses yang terakhir itu terus kita kasih notes dan kita bilang, oh oke, ini perlu diimprove. Dan ini harus masih dicari second opinion-nya. Karena kalau kita di komunikasi harus apapun background check. Valid apa enggak infonya. Bahkan kalau mencari sesuatu link dari internet misalnya. Oke, gue coba googling, taruh di situ untuk di-blast ke karyawan misalnya. Kalau konteksnya saya kerja di internal communications, saya harus mencari file data yang valid, data yang faktual, dengan link yang kredibel. Atau paling tidak source-nya kredibel gitu. Nah, proses review di situ. Nah, prosesnya reading-nya pekerjaan komunikasi dengan yang non komunikasi beda. Kalau yang komunikasi itu membacanya dengan komprehensif. Kenapa kok panjang banget? Harus survei dulu, harus question dulu, harus baca dulu, baru sampai review. Karena proses ini penting supaya kalau kita di komunikasi akan selalu di-challenge. Di-challenge dengan, oke, sumber dari mana? Oke, kalau kita butuh lagi tambahan informasi, kita nggak kerja 2 kali. Jadi ini penting buat kita jadi panduan, SQ3R. Nah ini teman-teman yang join mungkin dari IT, jurusan IT,
ini punya privilege yang sangat besar, punya opportunity yang lebih besar untuk bisa berkarir di dunia kreatif saat ini, bahkan dunia komunikasi, karena yang dipunya dari teman-teman IT adalah tadi, soal aspek teknisnya. Yang kita punya, anak-anak komunikasi, adalah sisi kreatifnya. Tapi yang harus di-develop ketika kita mulai bekerja, dan perjalanan seumur hidup kita belajar adalah strategi, execution, dan juga analysis. Proses yang paling atas tuh proses yang kalau kita les gitu bahasa, ini udah advance banget. Kenapa? Karena proses di atas tadi dimulai dari kita kuliah dan akan dilatih selama kita bekerja atau terjun sebagai praktisi. Nah, yang suka desain, dulu saya waktu kuliah, oke, saya bikin desain, belajar desain, editing video, saya cuma aspek di kreatif. Kemudian mulai masuk tuh, oh oke, karena gue udah lulus, gue pengen jadi PR. Masuklah, itu harus ada aspek strateginya. Ternyata juga harus ada aspek teknisnya. Saya harus belajar analitiknya juga gitu. Jadi saya harus juga tahu aspek teknisnya. Jadi tiga-tiganya itu ternyata nggak bisa kita pisahin nih kalau mau kerja di bidang komunikasi. Kenapa tadi juga saya bilang teman-teman yang lulusan ilmu komunikasi, SIKOM gitu ya, itu sering kena salib sama teman-teman IT gitu. Teknik informatika, teknik komputer, karena mereka tahu teknisnya. Tapi teman-teman IT sisi aspek strateginya dari sisi communication-nya. Jadi 3 hal ini yang harus selalu kita coba lihat di tren 2020 sampai seterusnya, karena inilah yang menentukan kita laku nggak sih di pasaran gitu ya, laku nggak sih di LinkedIn, orang cari kita nggak sih si recruiter ini gitu, atau kalau kita mau bikin mau jadi entrepreneur di bidang komunikasi, harus punya tiga hal ini gitu. Nah, saya mulai ngomong lagi kalau tadi aspek teknis apa yang dibutuhkan, sebagus-bagusnya kita jadi seorang komunikator, sebagus-bagusnya kita menjadi orang yang berkarir di dunia komunikasi, kita harus lihat efektif apa enggak. Nah, ini presentasinya menunjukkan bahwa apa yang kita komunikasikan, pesan yang kita deliver, ternyata 55%-nya itu dipengaruhi dari body language. Kok jadi agak belajar kayak psikologi ya? Karena komunikasi itu juga multidisiplin ilmu. Jadi kalau teman-teman yang markom misalnya atau belajar PR, itu pasti ada juga mata kuliah psikologi komunikasi. Di situ kita bukan jadi psikolog, tapi paling tidak kita memahami aspek humanisnya, aspek manusianya, bahwa semua pesan yang disampaikan seseorang 55% itu dipercaya, lebih kredibel dengan bantuan itu tadi bahasa nonverbal gitu ya, atau body language. Kemudian kalau penekanan kata, kemudian suara gitu ya, tone-nya itu 38%, kata-katanya itu sendiri ternyata hanya 7%. Jadi kenapa banyak orang yang wah ternyata fake nih isunya gitu. Wah ternyata nggak bener nih, orang itu ternyata salah gitu. Karena kalau kita lihat di TV, kalau kita lihat di keseharian, nonverbalnya bagus banget gitu. Nih yang kita lihat, kalau kita kerja di dunia komunikasi, ini adalah skill yang juga harus kita punya. Karena topik kali ini adalah communication skill, ada aspek-aspek nonverbal yang harus kita punya selain verbal. Selain tadi ngomong, jago nulis, sebagai cenayang alias peramal gitu kalau kita orang komunikasi. Kita harus lihat dari body movement atau kinesik, gerakan-gerakan tubuh kita, gerakan mata, alis, hidung, bibir, semua itu dinilai gitu. Vocalics atau paralanguage itu lihat dari lebih ke penekanan katanya, kemudian ada misalnya kata-kata tertentu yang harus diucapkan dengan tone yang lebih, suara yang lebih tinggi, kemudian ada juga yang harus diulang beberapa kali. Kemudian personal appearance itu kalau kita kerja dunia komunikasi, kita ngelihat klien kita sebagai account misalnya di agency, berhadapan dengan klien kita, terus kemudian ngelihat kalau pada saat mulai mau meeting, klien kita mukanya udah mulai asem gitu kan, wah udah mulai ngeri nih gitu, wah ini kayaknya ada yang salah nih. Nah, jadi hal seperti itu yang harus mulai dibaca, melihat dari kondisi psikologis seseorang. Kemudian proxemic. Sekarang selalu kita diingatkan buat menjaga jarak karena physical distancing 1,5-2 meter. Itu bukan hal yang mungkin secara medis punya
punya acuannya ya. Kenapa kok jarak segitu tuh aman? Di komunikasi itu juga punya jarak. Nih jaraknya. Proxemic. Jadi jarak yang ada itu ada intimate, ada personal zone, ada social business, dan juga public zone. Kok penting ya orang komunikasi belajar kayak gini buat apa nih? Gitu. Anak-anak yang hobinya bikin event, anak-anak yang pokoknya gue mau jadi event organizer atau wedding organizer atau gue mau pokoknya bikin event deh gitu. Kalau live eventnya kita lihat nih, oke, berapa orang yang join? Kalau misalnya banyak banget sampai dengan 100 orang, oke di public zone, gue sebagai event organizer harus mikirin nih, oke tempatnya di mana venue-nya? Venue-nya di mana? Terus juga equipment-nya apa? Oh, ternyata harus tambah 2 speaker di belakang, gue harus tambah mic-nya ini, harus tambahin kondensor, ini. Oke, gue harus tambahin apa? Gitu. Nah, kalau misalnya lebih intimate, misalnya, oh oke, cuma sekitar mungkin bareng sama influencer, sama KOL, kita bikin event, cuma sekitar ya 10 orang, oh oke, lebih intimate, kita ada di personal zone misalnya. Kalau seperti itu, layout-nya seperti apa, terus kemudian nanti eventnya itu gimana supaya lebih atraktif dengan orang-orang ini. Jadi, kita sangat melihat aspeknya proxemic juga. Selain kalau kita juga melihat, menganalisis tadi sebagai cenayang alias peramal gitu. Kalau kita lihat, oh orang ini punya kedekatan nih, si pejabat ini dengan si orang ini gitu. Dan lihat dari gesternya tubuhnya dia kok, oh kayak deket banget sama orang ini. Kita kalau melihat, oh kita bisa pepet tuh orang itu untuk bisa cari tahu informasi soal isu ini. Kalau di perspektif public affairs gitu. Ini kinesik ini macam-macam. Yang kalau kita bahas satu persatu, wah panjang, bisa jadi sesi nonverbal sendiri tuh. Ini yang teman-teman bisa baca bukunya banyak banget, tapi kalau kita lihat dari postur tubuhnya, cara duduknya, kemudian posisi tangannya misalnya, terus kemudian matanya, kemudian alisnya gitu ya. Ini sebetulnya bisa kita pelajari untuk kita bisa mendapatkan orang itu lebih kelihatan lebih kredibel. Orang bisa tahu sebetulnya kalau bisa saya bilang, oke, di company, di kantor misalnya, Vic, tolong bikinin ya satu brief buat campaign X misalnya. Terus kita jawab nih, ya siap, bisa. Gitu. Orang jadi lebih, oh oke, bisa ya lu ya, oke gue kasih ya briefnya gitu. Yang kedua bisa, Vic tolong kerjain ini ya. Terus kemudian responnya, bisa, agak panjang nih, bisa, mikir-mikir dulu. Satu, project lagi nih, jangan-jangan, atau ya kayak, oh, oke, gue bingung nih kerjain apa. Ada lagi yang, Vic, tolong ya dibantu ya, ada project ini nih, tolong dibantu buatin briefnya ya. Kemudian respon kita, ya bisa lah pasti. Wah, ngegas nih. Waduh, ada apa nih orang gitu? Kok udah ngegas duluan? Ya bisa lah pasti, udah ngotot gitu. Ada sesuatu yang salah nih. Ada apa? Apakah terlalu banyak kita kasih kerjaan? Apakah mungkin dia lagi nggak stabil emosinya? Atau memang lagi ada masalah? Jadi kita harus selalu melihat aspek itu ada dua sisi. Aspek psikologis, sebagai sisi humanisnya, juga kita juga di komunikasi itu melihat banyak faktornya. Makanya kalau kita kuliah di komunikasi pun mata kuliahnya banyak banget. Banyak banget yang menyentuh aspek-aspek tadi gitu. Nah, tugasnya kalau kita lihat sebagai PR, jurnalis, mau content creator, YouTuber, podcaster, mau humas sebetulnya membuat gap itu yang ada di komunikasi menjadi lebih sempit. Kemudian tugas kita juga sebetulnya adalah membuat barriers-nya di komunikasi itu bisa menjadi lebih kecil atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, apa sih kompetensinya? Ini dia. Kompetensinya itu mengacu kepada communication barriers, kalau menurut saya. Language, gender, cultural, physical, perceptual, emotional, dan interpersonal. Language. Berapa banyak sekarang anak-anak komunikasi yang harus bersaing ketat dengan anak jurusan sastra atau lulusan sarjana humaniora? Kenapa mereka lebih bisa cepat dapat karir misalnya di TV? Oke, kenapa? Karena itu punya kemampuan bahasa yang cukup
baik dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris 2, bahasa yang lain mungkin Mandarin, mungkin Spanyol, mungkin Perancis. Apapun yang memang teman-teman bisa kuasai. Dan ini masih ada waktu. Jangan pernah takut buat capek juga nih belajar bahasa gitu kan. Buat apa ya gitu. Pasti selalu ada edit value-nya kalau kita punya bahasa yang lebih dibandingkan dengan bahasa Indonesia gitu. Gender penting karena apa? Karena sekarang kalau kita menjadi content creator, kalau kita menjadi seorang PR, kalau kita menjadi seorang internal communications, isu gender selalu ada. Ngomongin soal perempuan, kesetaraan gender, ngomongin soal inklusif, diversity, selalu jadi topik yang sekarang dicari sama company. Ngomongin itu jadi satu jualan yang laku banget. Jadi kalau kita nggak bisa melihat dari perspektif gender, agak sayang. Kemudian kultural tadi. Kita nggak harus tahu kebiasaan seluruh suku di Indonesia, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada secara konteksnya budaya. Kita kan tinggal di Indonesia dengan konteks budaya lebih tinggi, yang sangat tinggi gitu. Kita mesti tahu apakah ini isunya sensitif atau tidak, sehingga kita bisa melakukan proses penting nih di komunikasi, namanya mitigasi. Jadi kalau kita mau buat satu pesan, kita mitigasi pesan ini, nanti responnya bakal gimana ya sama si audience, atau enggak kira-kira nih netizen akan ngebully gue enggak nih kalau gue ngomong kayak gini gitu. Itu aspek kultural harus tahu. Physical, suara motor, sorry. Nah, kalau physical itu coba kita lihat dalam konteksnya adalah orang komunikasi itu pasti selalu dilihat adalah menarik apa enggak. Menjadi menarik itu bukan sesuatu yang sifatnya permanen ya. Dia emang udah cantik, makanya bisa jadi PR. Enggak kok. Profesi komunikasi itu nggak cuma modal cantik, modal ganteng. Kalau dulu stigmanya adalah or PR tuh harus perempuan, customer relation tuh harus perempuan, terus kemudian kerja di agensi pasti urakan orangnya gitu kan. Kalau sekarang enggak kok, banyak anak-anak agensi yang lebih branded pakainya dibandingkan yang di corporate gitu. Jadi physical jadi jualan juga sebetulnya buat kita, apalagi buat fresh graduate di bidang komunikasi. Perceptual penting. Kenapa? Karena kita bisa menempatkan orang di posisi yang berbeda, di persepsi. Karena persepsi itu sumber dari semuanya kita menyusun sebuah pesan. Emosional, interpersonal communication juga menjadi hal yang penting. Nah, itu yang tadi saya bisa share. Saya sebenarnya pengen lebih banyak ngobrol sama teman-teman semua nih. Jadi kalau ada yang mau bertanya, Mbak Gadis boleh kita langsung interaktif aja ngobrol kali ya dengan teman-teman ya. Boleh banget, Mas. Oke, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja disampaikan di chat box atau raise hand, nanti bisa kita unmute. Ayo, jangan malu-malu, belum mandi ya. Ini topiknya sangat menarik ya, Mas ya, karena komunikasi itu kan sangat luas. Iya, sangat luas dan sekarang itu kalau kita lihat secara profesi, spektrumnya sangat luas banget. Bahkan menyentuh semua aspek sih, mau kesehatan, ekonomi, politik, isu soal keamanan, kesejahteraan, itu semuanya perlu orang komunikasi. Tinggal kita bisa ngelihat peluangnya atau enggak gitu. Ini teman-teman yang mau mencoba berkarir atau mungkin masih bingung, saat ini kok merasa kuliah di komunikasi bukan pilihan yang tepat gitu. Saya mau kasih juga nanti tips seperti apa sih melihat peluang di bidang komunikasi yang justru lebih banyak dibandingkan dengan jurusan yang lain. Oke. Kalau mungkin masih pagi, mungkin masih pada belum mandi ya Mbak Gadis ya. Nggak apa-apa kalau mungkin videonya nanti nggak mau ditampilkan, mungkin nggak apa-apa audionya aja. Nggak apa-apa. Ini kayaknya udah ada yang bersuara nih. Sebentar. Ya. Saya sebutin NIM-nya ya. NIM yang belakangnya 9954, Inusian 22, ini kayaknya bersuara nih. Mau nanya? Oh, kayaknya dia cuman salah nih. Ini Veronica, halo. Oh, enggak, dia langsung unmute. Jadi nggak mau nanya. Atau mungkin ada yang pengen bertanya gimana prosesnya atau profesi internal communications di Unilever Indonesia, itu juga boleh saya nanti ceritain. Jadi di communicationsnya Unilever itu ada dua divisi. Jadi media relations dan juga internal communications atau employee
employee engagement. Satu ke eksternal, satu lagi ke internal. Saya itu ada yang ke internal karena stakeholders-nya berarti karyawan, keluarga karyawan, semua work level dari mulai OB sampai ke director itu jadi target kita untuk komunikasi. Jadi sangat kompleks sebetulnya kalau di internal communications. Yang harus diperhatikan pertama adalah internal communications itu, profesi komunikasi pasti selalu berubah gitu. Kita nggak pernah bisa membuat satu standar yang sama nih. Oke, kalau gue mau kirimkan info ke employee, gue cukup email blast dengan bikin ini, selesai. Atau kalau kayak dulu bikin kayak misalnya, seminar atau talk show dengan karyawan, udah selesai gitu. Tapi trennya selalu berubah tiap tahun. Bahkan ketika kita pindah kantor, dari mulai dulu di Jakarta, di Gatsu, kemudian pindah ke BSD, internal communications itu jadi salah satu satu tim yang juga paling heboh sibuknya. Kenapa? Karena kita mulai mempersiapkan dari mulai sebelum pindah, sampai sudah di kantor yang baru, sampai gimana menghidupkan suasana kantor baru itu dengan activation, dengan kampanye-kampanye di internal. Gitu. Yang punya kontennya siapa? Mbak Indri dari HR-nya Unilever Indonesia, tim employer branding sama tim HRBP itu punya peran untuk punya banyak materi gitu, punya banyak policy. Nah, tugasnya internal communications adalah mengkomunikasikan policy itu. Jadi kebijakan misalnya soal cuti untuk yang melahirkan 4 bulan setelah melahirkan, misalnya kita harus komunikasikan itu. Kita pilih channelnya di mana nih? Oh, channelnya ternyata harus kelihatan komitmen dari manajemen, dari board atau dari VP. Oke, kita buatnya VP letter, nanti akan keluar dari misalnya chairman kita blast ya. Tapi kita butuh juga nih yang aspek yang lebih kreatif. Oh, kita butuh video nih. Oke, kita buat video. Tapi video juga kita mikir lagi, berapa lama ya video kita butuhkan untuk bisa menjelaskan soal topik itu. Gitu. Jadi prosesnya panjang banget, tapi kita harus melakukan itu dalam waktu yang sangat cepat. Besok kampanye, hari ini di brief itu bisa banget. Bahkan hari ini di brief, sore udah ngeblast gitu buat konten ke employee. Jadi se-agile itu culture kita di Unilever yang harus cepat. Dan komunikasi anak-anak agency juga saya tahu pasti yang sudah mulai yang udah mulai ngerjain project-project di agency gitu ya, atau mungkin intern, tahu gimana nggak tidurnya kalau ngerjain video, kemudian preview ke klien dan sebagainya. Itu proses-proses yang akan kita juga hadapi nanti, tapi paling tidak kita punya pengalaman nih. Makanya portfolio itu sangat penting. Portfolio kita selama mengerjakan project di kampus itu penting, di-compile semuanya. Misalnya satu seminar, misalnya di kampus atau talk show, role kita adalah sebagai apa? Sebagai kreatif, sebagai MC, sebagai produser kah, atau misalnya sebagai apa gitu. Kemudian kalau bikin creative assets misalnya kayak video, misalnya video motion, bikin apapun, desain, itu kita compile semua. Kenapa? Karena itu jadi amunisi buat teman-teman yang baru lulus supaya bisa memperlihatkan, oke, selama kita kuliah, kita memproduksi banyak banget karya-karya kreatif seperti ini nih. Karena yang dilihat adalah itu, bukan lagi IPK-nya berapa, oke 3,95 misalnya, lulusnya tepat waktu bahkan lebih awal gitu ya, 3,5 tahun misalnya. Tapi apa yang dilakukan, pengalaman organisasi nggak ada, kemudian kompetisi nggak pernah juga, ikut semua lembaga-lembaga kemahasiswaan juga nggak pernah, bikin event juga nggak pernah. Wah, itu agak susah tuh untuk jualannya ke korporasi seperti itu. Jadi agak-agak banyak aspek yang bisa kita mulai siapkan dari mulai sekarang, apalagi mahasiswa tingkat akhir, mulai ngelihat nih purpose-nya kita tuh apa. Saya dari awal pengennya selalu di corporate. Dulu pas awal-awal lulus pengennya jadi jurnalis gitu. Jadi pernah ikutan juga ke Trans gitu kan buat jadi siapa tahu jadi presenter, siapa tahu jadi wartawan. Daftar kemana aja Mas Vicky? Ya? Udah pernah daftar kemana aja? Ke Metro sama ke Trans. Oh, ke Net enggak Mas? Net TV. Ya, tapi akhirnya balik lagi ke ini sih, passion kita tuh apa. Ternyata saya suka dunia jurnalistik, tapi saya di masa depan tuh kayaknya nggak bakal jadi jurnalis tuh. Saya pengen jadi seorang PR. Saya pengen di sebuah company, multinational company, saya juga nanti bisa ngajar. Saat weekend, saya pengen nanti Senin sampai Jumat saya fokus kerja, saya pengen di dunia PR. Jadi dari awal ketika saya mulai sidang skripsi lebih dari 10 tahun yang lalu gitu,
saya bilang ke dosen saya mau jadi PR. Nah, itu yang kemudian omongan jadi kenyataan tuh. Terus sampai berkarir pun juga semua di bidang komunikasi dan di corporate communication. Jadi kalau yang mau misalnya dunia kreatif, yang biasanya nih teman-teman yang masuk agensi PR atau anak-anak advertising, kemudian bisa ditarik di corporate jadi timnya corporate communication. Tapi kalau yang corporate communication pindah ke agency agak jarang. Biasanya anak agency yang pindah akhirnya ke corporate side gitu. Jadi di timnya corporate. Kenapa? Karena mereka sudah menguasai aspek teknis nih orang-orang di agency. Makanya orang-orang yang pengen berkarir di komunikasi, buat saya bekerja di agency adalah salah satu yang bisa mendidik mental kita sih. Karena mental kita kalau misalnya kerja langsung di corporate, nggak tahu aspek teknisnya, dapurnya susah aja di belakang tuh agak susah. Kenapa? Karena satu, komunikasi itu aspeknya nggak cuma yang strategik aja, oh mau bikin ini, mau bikin ini, bikin ini. Tapi harus juga mikirin nih detail perintilannya. KV-nya atau key visualnya nggak pas nih kayak gitu. Kok kayak desain lu kayak spanduk pecel lele ya? Waduh, yang panjang kok jelek banget gitu. Jadi harus kuat mental juga kalau misalnya, oke, sebelum kita ke klien saya adalah siapa? Klien saya adalah karyawan. Karyawan di berbagai function atau divisi di seluruh organisasi di level Indonesia gitu. Jadi banyak-banyak karakternya. Kalau ngomong sama marketing beda banget sama kita misalnya ngomong ke divisi yang lain supply chain. Karena masing-masing punya kayak standar, punya kemudian culture yang beda. Dan kalau saya bikin satu creative materials itu kayak desain atau mungkin video, itu coba kita lihat dari perspektifnya masing-masing function. Karena itu tadi kenapa kita perlu belajar psikologi, kenapa kita perlu belajar aspek sosial, supaya kita juga punya mental yang cukup kuat ketika kita berada dalam dunia komunikasi ini. Karena kalau untuk misalnya orang-orang IT, kenapa kok bisa sekarang masuk gitu ya menjadi tim corporate communication, trennya semakin kesini semakin banyak gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang basisnya IT, startup misalnya gitu di Gojek misalnya. Kenapa? Karena mereka punya added value yang nggak kita punya. Tadi saya sampaikan juga di awal. Mereka betul-betul menguasai aspek teknis. Dan paling tidak, orang komunikasi itu paling nggak tahu aja. Nggak perlu sampai dengan expert. Karena kalau kita di communication, kalau terlalu teknis, oke deh, gue coba akan call IT business partner kita nih, gitu. Tapi kalau misalnya, oke, kita nanti pakai ini, pakai live event, pakai Microsoft Teams, nanti kita harus propose ini, 10.000 audience, oke, kita harus bikin ini, yang jadi produser siapa, kita analisis, kita harus pakai apa, kontennya apa, itu dari kita. Tapi yang sangat teknis, ternyata connection-nya nggak bagus, ternyata harus seperti ini, biarlah tuh orang IT. Tapi kita, di internal communications ini, saya sangat juga bergantung selain ke HR, karena konten, policy semua di HR, tapi juga sama IT. Makanya internal communications, ketika saya pindah dari government relations, pindah ke internal communications, agak cukup kaget juga awal-awal. Gitu. Kenapa? Karena awal-awal harus menguasai banyak banget. Harus bisa desain, harus bisa video editing juga. Paling tidak kalau saya nggak punya kemampuan itu harus bisa tahu nih, oke, menit segini, detik segini tuh harus diganti, bumpernya mesti diganti, jadi harus bisa kasih advice yang secara teknis bisa dimengerti sama orang-orang teknikal juga, gitu. Hal-hal seperti itu nggak bisa dipelajari cuma kuliah, dapat gelar, selesai, atau mungkin di agency, selesai gitu. Tapi proses yang sangat panjang, bahkan sampai dengan udah 8 tahun pun, saya masih tetap belajar. Saya masih kayak buka-buka YouTube buat belajar lagi. Saya juga nanya sama anak intern. Awalnya benar-benar learning by doing ya, Mas ya? Learning by doing banget. Karena memang saya juga belajar dari teman-teman yang intern gitu. Jadi anak-anak intern yang di corporate communication, saya belajar tuh, pakai apa lo? Oh, pakai ini. Caranya gimana? Gitu. Jadi jangan pernah juga merasa yang udah lebih senior, mereka tahu segala-galanya. Karena kita tuh basisnya pakai teknologi. Yang muda belum tentu lebih yang junior tuh belum tentu nggak bagus gitu. Karena kita harus punya kerendahan hati buat belajar sama yang jauh lebih muda, karena mereka yang jauh lebih cepat dan banyak tahu soal teknologi gitu dan update-nya. Jadi hal seperti itu yang harus keep up sama perkembangan
perkembangan teknologi informasi sih. Ini ada pertanyaan sepertinya ya, Mbak Gadis ya? Wah, udah banyak banget nih Mas Bejibun. Nih ya Mas ya, saya sampaikan dulu. Yang pertama pertanyaannya bagus Oke. sekali dari Rizky Putra. Rizky Ya. Putra Santoso. Ya, si Rizky ini bertanya, apakah orang yang kurang beruntung lahir dengan keadaan tidak bisa bicara atau disebut bisu, tetap bisa mendalami bidang komunikasi dengan baik? Apa ada opsi pilihan untuk orang-orang tersebut? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi komunikasi itu tidak terbatas dengan aspek fisik. Tadi, kalau kita belajar hearing sama listening, hearing setiap orang yang fungsi indrawinya normal pasti bisa mendengar. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang difabel, misalnya, yang tunarungu misalnya? Atau bagaimana ketika teman-teman yang tunanetra tidak bisa melihat sebuah pesan? Mereka tetap bisa berkomunikasi dengan cara yang lain. Makanya ada huruf Braille. Makanya kok kenapa ada teknologi yang bisa membantu kita untuk kita pasang di telinga kita, kemudian termasuk juga omah opah, kakek nenek kita yang sudah mengalami gangguan pendengaran misalnya, tetap kok bisa berkomunikasi. Tapi ada yang butuh bermedia, komunikasi yang butuh media, komunikasi yang bisa langsung alami dengan menggunakan indrawi. Prinsipnya gitu. Nah, orang-orang yang punya tadi dengan difabel, teman-teman yang difabel tetap bisa berkomunikasi dengan media atau dengan cara yang lain. Mereka juga punya satu sistem sendiri. Makanya komunikasi adalah sebuah sistem. Sistemnya itu tuh panjang. Kalau namanya sistem pasti ada keterkaitan tuh. Ada caranya, ada kebiasaannya, ada normanya, ada kodenya, segala macam. Nah, sebagai sebuah sistem komunikasi, orang-orang yang difabel itu punya cara sendiri. Kenapa kok bisa punya bahasa, oh, kalau saya nonton TV misalnya. Nonton TV, selalu ada orang di belakang, kalau nggak press conference misalnya. Press conference, misalnya gubernur DKI misalnya, di belakang udah ada tuh yang menggunakan bahasa sendiri. Iya, semua orang bisa belajar, bisa. Tapi apakah efektif? Sangat efektif untuk target yang sangat spesifik. Jadi prinsipnya komunikasi bisa dilakukan oleh semua orang, hanya kalau yang sudah mempunyai kendala-kendala fisik, itu harus dibantu dengan media, atau dilakukan dengan cara berbeda. Nah, komunikasi seperti sekarang, misalnya kayak saya lewat conference call misalnya, saya masuk, kayak saya join di Zoom, ini adalah cara aja. Biasanya kita lakukan adalah tatap muka langsung, face to face, ketemu langsung, tahu ekspresi orang-orang. Kalau saat ini saya lihat, wah, cuma lihat di foto aja nih, gitu. Jadi lebih kepada cara yang beda. Tapi semua orang tetap bisa menjadi komunikator, dan apakah dia bisa menjadi seorang public speaker? Kalau untuk beberapa kasus, misalnya untuk teman-teman yang difabel, memang tidak bisa mengandalkan oral communication atau komunikasi verbal. Tapi jangan pernah sedih, karena ada potensi yang lain, menulis. Tadi yang juga bisa diasah sama teman-teman yang difabel. Itu sih Mbak Gadis. Oh, berarti thanks banget tuh teknologi nowadays ya Mas ya? Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari sebentar. Ya. Dari Johnson Yepson. Semoga saya benar ya. Oke. Saya ingin bertanya, apakah jurusan akuntansi atau finance memiliki kesempatan berkarir dalam bidang komunikasi? Contohnya seperti copywriter. Nah, ini sekalian boleh dijelasin nih Mas kayaknya. Apa sih bedanya copywriter sama content writer? Itu juga pertanyaan yang selama ini saya pendam nih. Terima kasih Mas. Pertanyaan pertama adalah, saya mau bilang latar belakang pendidikan apapun bisa berkarir dan bisa punya kontribusi di bidang komunikasi. Direktur komunikasinya Unilever Indonesia adalah lulusan accounting, lulusan akuntansi UGM. S2-nya jurusan bisnis. Nggak ada kaitannya dengan nggak belajar namanya ilmu komunikasi. Itu. Saya punya line manager sebelumnya lulusan sastra Inggris. Kemudian ada yang lulusan hubungan internasional. Jadi tidak terbatas pada satu keilmuan tertentu atau latar belakang pendidikan tertentu. Kalau misalnya, balik lagi, apakah bisa nggak jadi content writer misalnya, atau content creator? Content creator itu lebih luas scope-nya dibandingkan dengan content writer. Kalau content writer jelas harus kemampuan menulis
bentuknya, outputnya adalah tulisan. Content creator macam-macam. Di dalamnya ada bisa tulisan, bisa video, bisa audio. Makanya kalau audio jadi podcaster, kita download Anchor, kita upload ke Spotify, oke, banyak listenernya. Jadi content creator itu sangat luas spektrumnya, bagian terkecilnya adalah content writer. Kalau misalnya punya kemampuan menulis, tapi punya background pendidikannya adalah akuntansi, sangat bisa. Tergantung pilihannya nih, mau spesifik dan melihat peluang nggak. Kalau misalnya mau jadi analis misalnya, atau topiknya soal finance, lihat kontennya Joska. Joska di Instagram, saya suka banget lihat. Ngomongin soal financial planning dengan gaya yang cukup kekinian, sangat kekinian bahkan, buat millennials bisa diterima dengan baik, dengan visual yang sangat oke, Joska. Apa yang kemudian dia lakukan, orang-orangnya juga orang-orang expert yang di bidang ekonomi, keuangan, finance, gitu. Tapi kenapa aku bisa menjalankan misi ini dengan sangat menarik, bahkan kontennya sangat bagus di Instagram. Kenapa? Karena punya kemampuan copywriting yang bagus. Copywriternya bagus nih. Bahasa yang sangat jelimet, dalam bahasanya akuntansi yang sesusah itu bisa dikomunikasikan ke orang-orang yang bukan background-nya akuntansi. Nah, tugasnya komunikasi adalah itu. Tugas komunikasi adalah membuat yang ribet jadi lebih simple, yang kompleks jadi less kompleks. Nah, di tengah-tengah kita harus mikir gimana buat bahasa ini yang tadinya kompleks jadi simple tapi sesuai dengan audiensnya. Karena simpelnya yang kita buat itu bisa kita buat beberapa versi tergantung dari audiensnya. Jadi saya sih bilang pasti bisa menjadi content writer, bisa menjadi YouTuber, podcaster, bisa banget. Bahkan dokter pun, Dokter Tirta, siapa yang nyangka Dokter Tirta dulu sekolahnya dokter, sekarang jadi YouTuber. Gitu kan. Jadi banyak profesi yang sebetulnya juga nggak relate dengan kondisi. Bahkan ada yang ngambil sastra Perancis, kalau kalian lihat mau belajar bahasa Perancis di YouTube tuh banyak banget. Kemudian yang bikin jadi YouTuber. Jadi banyak banget peluang. Kalau buat saya saran saya adalah konsentrasi ke topiknya. Kalau mau lebih punya value komunikasinya atau spesifik tentang finance, pasti bisa lebih punya cuan secara finansial oke, dan juga lebih kredibel. Oh, gue lulusan akuntansi ini, gue lebih kredibel dibandingkan dengan saya lulusan komunikasi, pasti orang akan dengerin dan baca kontennya kamu yang lulusan akuntansi gitu. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya, Johnson ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Mas dari tim BINUS kita yang kayaknya udah lama kerja di bidang yang, kalau kita udah lama kerja di bidang yang bukan komunikasi seperti PR itu, terus kita mau masuk ke sana nih, mungkin nggak sih? Sangat mungkin. Tapi gini, kalau kita punya pengalaman kerja di non-komunikasi, kemudian kita pindah, yang pertama kali ditanya adalah skill-nya apa yang dipunya. Oke, saya kerja misalnya 10 tahun di misalnya IT. Saya jadi HRBP, saya jadi orang di company yang perusahaan IT, nggak ada kaitan dengan komunikasi, nggak berhubungan dengan customer, tapi kemudian mau pindah nih, mau hijrah. Bisa apa nggak? Bisa. Yang ditanya pertama kali adalah skill-nya apa. Oke, ketika interview, saya tanya, saya itu bisa loh MC. Saya suka nge-MC nih kalau di kantor acara gini. Oh, oke. Ini orang punya added value nih. Karena dia suka nge-MC. Lumayan juga nih di kantor, pasti orang komunikasi nih yang diambil kan. Kalau dia, oke, dia ngerti konten IT, dia juga bisa ngomong nih jadi MC. Oke, gue tarik deh. Atau misalnya di luar dari aktivitasnya dia sebagai seorang tadi IT di sebuah perusahaan, saya bikin konten nih gitu. Saya bikin konten, saya sering nulis. Saya sering jadi kontributor. Itu punya juga added value juga di situ. Atau saya misalnya punya followers yang banyak. Saya punya followers yang banyak di Instagram. Saya bisa jadi buzzer. Saya bisa jadi influencer. Saya udah jadi KOL nih.
Ini sepertinya koneksinya agak bermasalah ya teman-teman. Saya juga sering bikin konten video. Kenalan saya artis, saya kenal banyak orang, A, B, C, saya punya modal itu. Punya skill sejauh apa? Percaya diri untuk masuk ke Cek. Kedengeran sekarang? Udah Mas, tapi video Mas freeze. Halo, kedengeran Mbak Gadis? Kedengeran kok, kedengeran Mas. Halo Mas Vicky, udah kembali? Kedengeran sekarang? Udah. Oke, sudah kembali lagi. Inilah sebuah tantangan komunikasi. Lanjut ya, Mas. Lanjutnya sampai mana tadi ya? Saya gagal lupa sampai mana tadi ya. Sampai, tadi, bisa nggak di non-komunikasi, background pekerjaan sebelumnya juga bukan di komunikasi, bisa komunikasi, banget. Iya. Prinsipnya harus tahu skill-nya apa. Makanya banyakin skill yang gak relate sama pekerjaan kita. Karena kalau kita tiap hari kerjaannya oke di finance, capek ngelihat angka gitu kan, ngitung duit yang gak ada duitnya gitu kan. Kemudian kita pengen hijrah di komunikasi misal, kita lihat dulu, kita punya nggak kompetensi itu. Kalau punya, ambil. Jangan pernah takut buat ambil peluang di bidang komunikasi. Tapi juga lihat spesifiknya. Oke, kalau saya mau jadi bidang komunikasi, penjadi desainer, tapi saya nggak bisa desain, ya jangan gitu. Jadi kita juga harus melihat, mengukur juga kemampuan kita sih Mbak. Skill itu harus diasah di luar dari zona nyaman kita. Tuh, setuju Mas. Berarti nabung portfolio ya intinya. Cuman nggak asal nabung juga. Gitu. Harus lihat-lihat relate spesifik atau enggak. Betul. Jadi kalau mau di PR harus banyak-banyak misalnya nulis atau enggak networking-nya harus banyak, harus bagus. Terus kemudian informasi soal hal yang kekinian itu juga harus selalu diupdate. Makanya setiap pagi harus baca koran, baca sosial media, kemudian ngikutin tren yang lagi happening sekarang. Apa yang lagi hype sekarang harus tahu gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Ya. Dari namanya Ade. Sebentar, Ade Dermawan Nawawi. Pagi Mas Vicky, saya Alde, majoring corporate PR Alsut, kebetulan lagi skripsi. Langsung aja ke pertanyaannya. Kalau di Unilever, evaluasi yang dilakukan di sana dalam menilai fungsi in-house PR dalam membangun employee relations, itu bagaimana? Thanks. Oke, evaluasi. Jadi kita tuh punya satu sistem yang namanya kalau secara umum di Unilever adalah Univoice. Univoice itu mencoba untuk bisa melihat performance kita selama setahun ke depan, bahkan per quarter, terhadap sebuah indikator. Oke, salah satu indikatornya adalah employee engagement. Itu bidangnya kita di internal communications. Di situ terlihat trennya, ternyata di Indonesia, persentase employee engagement-nya itu sekitar 80% misalnya. Atau let's say misalnya 50%. Kita, teman-teman internal communications, itu harus lakukan riset atau kita ngebaca nih data itu. Dari data 50% employee engagement-nya, kita masih nilai masih sangat rendah nih. Kenapa rendahnya? Oh, ternyata ada gap di situ. Infonya nggak sampai. Atau orang udah mulai bosen dengan apa yang kita buat. Kok talk show-nya itu aja, kok misalnya kontennya gitu-gitu aja, atau mungkin channel kita harus diganti. Jadi kita ngebaca tren itu. Nah, kita secara internal communications juga bikin internal comms channel survey untuk bisa melihat dari channel yang kita punya itu efektif apa enggak. Karena bayangin aja, setahun kita bisa ganti channel baru. Berapa kali gitu. WhatsApp for Business lagi kita pakai sekarang. Jadi kita bisa nge-blast ke semua karyawan pakai WhatsApp for Business. Karena itu tren yang kita lihat, orang pada pakai WhatsApp. Kita nggak pakai Yammer di 365. Kenapa? Yammer itu nggak semua pakai, nggak semua update. Tapi saya sebagai miminnya, saya bisa ajak dan juga di back end tuh saya pokoknya tarikin semua employee buat join Yammer. Tapi itu nggak efektif. Jadi makanya kita fokusin ke WhatsApp for Business. Kita pakai Facebook. Tahun lalu kita pakai event, pakai Facebook Live. Hal pertama selalu kita pelajari di communication. Dan evaluasi itu dilakukan setiap hari. Jadi kalau saya sama line manager selalu komunikasi tiap hari. Kenapa? Kita lihat hari ini ngapain, seminggu ke depan mau ada event apa,
Setelah event, kita lihat analisis mana yang kurang, mana yang lebih. Jadi bentuk evaluasinya untuk internal communication khususnya itu sangat sangat kompleks. Bahkan setiap kali event kita harus selalu melakukan evaluasi. Dan kalau secara company, corporate tadi saya bilang ada univoice tadi. Jadi secara keseluruhan kita punya survei employee itu situasi kebatinannya kayak gimana sih? Gue bete, gue kesel, gue merasa nggak ter-engage dengan baik. Tugasnya kita internal PR yang kemudian membuat kondisi yang nggak santuy tadi, yang kayaknya orang-orang kok emosi, orang-orang kok kayak tensinya tinggi banget nih. Gimana kita redam dengan hiburan gitu yang kita harus ciptakan gitu. Dan budgetnya kita harus sesuaikan. Tidak semua acara itu harus budgetnya tinggi. Saya pernah dikasih tantangan tidak ada budget sama sekali. Saya akhirnya membuat sesi dengan melibatkan internal KOL. Karyawan yang punya followers yang banyak. Jadi saya appreciate karyawan yang punya followers banyak, dan kita mau belajar personal branding dari mereka. Jadi sesi dengan full house, semuanya datang dan nggak bayar. Jadi kadang-kadang harus mikir juga kompleks sih. Jadi belajar finance juga akhirnya, hitung-hitungan duit juga. Karena kalau apalagi di PR kan belajar PR value. Kalau kita di internal communications kita lihat budget segini, berapa yang bisa dihasilkan, kemudian engagement rate-nya berapa, worth it apa enggak. Kalau enggak, ya kita cari cara yang lain. Jadi kompleks sih, buat measurement-nya itu banyak yang bisa kita lakukan. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Ade. Nah, kita next ya ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Ya. Dari Yoga, Binusian 2021 jurusan akuntansi. Mau bertanya, apabila saat ingin memasuki industri yang saya sendiri belum memiliki pengalaman teknis, gimana meyakinkan employer bahwa saya memiliki potensi atau yakin mampu bekerja di bidang tersebut? Gitu, Mas, pertanyaannya. Cara meyakinkan sangat gampang gitu. Pengalaman saya menginterview beberapa orang untuk bergabung di tim itu cuma melihat dari portfolio. Karena portfolio itu amunisi yang paling jitu buat kita jualan sebetulnya. Semua saya cuma ngelihat satu. Bayangkan saya masuk ada misalnya 10 CV yang harus saya filter. Tapi satu CV ini, 8 CV ini biasa banget standar. Formatnya standar, cuma ada data diri, IPK, kemudian email, udah. Tapi mereka nggak cerita. Sementara yang satu lagi, dia ceritain nih, pada saat ngerjain project ini, dia ngapain, role-nya apa, kemudian dia bikin 2 CV. Satu, data dirinya dia, pendidikan, segala macam, pengalaman organisasi. Satu lagi adalah file semuanya yang dia kasih ke saya. Jadi dia ngirimin ke Google Drive nih. Just kemudian saya ngelihat satu, oh videonya bagus banget. Ini siapa yang jadi VO, voice over? Saya juga, Mas. Wah, bisa nih orang kalau jadi tim gue nggak perlu bayar orang buat VO. Karena suaranya udah bagus gitu kan. Ini yang edit siapa? Saya juga, Mas. Oh, bisa nih. Sementara CV yang tadi saya coba sampingin itu ya, yang nggak saya lihat, dia pengalamannya banyak. Prestasinya A, B, C, D, pernah ikutan ini, kompetisi A, B, C, D, banyak banget. Tapi dia cuma sebatas nulis gitu tanpa menunjukkan bukti, oke, skillmu apa jadinya? Gitu. Apa sih yang spesifik dan unik dari kamu? Karena kalau kita ngomongin soal communication skills, kita harus cari apa yang unik, karena nggak semua itu bisa kita lakuin. Nggak mungkin orang saya bisa ngedit, saya bisa video editing, saya bisa ngomong juga public speaker, public speaking bisa, saya bisa juga ini, itu terlalu banyak kompetensi yang harus kita punya gitu untuk bisa menjadi comms person. Semuanya nggak bisa kita juga latih dalam satu malam gitu. Jadi kita mesti pilih apa yang paling spesifik. Oke, saya mau jadi public speaker, saya jago ngomong, oke, saya mau jadi itu aja. Oke, saya mau fokus jadi konten aja. Saya mau jadi pokoknya konten director nanti karirnya. Gitu. Jadi harus dilihat sih skill-nya apa, dan itu semua terbaca di portfolio. Saya nggak tahu kalau yang lain-lain, tapi kalau spesifik di komunikasi, CV dan portfolio itu jadi jualan banget. Kalau portfolionya nggak ada, cuma tulisan, udah pasti nggak bisa menggambarkan kemampuan kalian apa. Jadi dua-duanya harus
disiapin. Bahkan ada yang terlalu berlebihan juga. Dari mulai semester 1 dikumpulin sampai dengan semester terakhir. Tugas-tugasnya yang saya bilang nggak perlu juga semua tugas dikumpulin. Tapi yang paling penting proyek yang paling besar yang pernah kalian terlibat apa dan kontribusi terbesar yang pernah kalian berikan. Kalau kontribusinya cuma, tapi kalau misalnya sebagai MC di sebuah seminar atau moderator kayak Mbak Gadis, itu punya edit value. Itu yang harus saya masukin. Gitu. Jadi harus dilihat dulu soalnya kontribusinya penting apa enggak, besar enggak kontribusi kita di situ. Itu semua lewat portfolio. Dan social media. Kita bisa ngelihat profil seseorang. Halo, Mas Vicky. Wah, kayaknya menghilang lagi nih. Oke, untuk teman-teman, karena waktu kita terbatas juga, mungkin saya bakal ngasih sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf, nanti mungkin bisa hubungin Mas Vicky langsung, either itu via WA atau via email. Nanti kita tanya ke Mas Vicky-nya dulu ya. Halo, Mas Vicky. Ya, welcome back, Mas Vicky. Wah, koneksi internetnya ini ya. Bisa dengar suara saya? Udah bisa, Welcome back. Mas. Ini adalah, iya, lagi agak aneh nih. Oke. Prinsipnya tadi portfolio ya, yang paling penting harus coba lihat. Dan social media, tadi sempat juga saya omongin, profil kita di social media itu penting, karena recruiter, kita tim kom selalu mengevaluasi apa yang kalian post di social media. Kalau misalnya sering buat aktif ngeblog, kemudian di LinkedIn juga sering update profilnya, dan isi dengan konten-konten yang sangat spesifik dengan apa yang kita suka dan apa yang mau kita tuju. Misalnya kalau saya mau jadi PR, saya selalu bilang, saya selalu nulis di LinkedIn. Nah, itu jualan saya juga tuh. Terus kemudian di sosial media, misalnya di Instagram, saya selalu kasih konten yang positif. Nggak pernah kasih hate speech, nggak pernah juga ngebully orang. Hal-hal sesimpel itu yang kemudian dilihat loh dan efektif loh saat ini gitu. Jadi hati-hati dengan profil di sosial media, hati-hati dengan masa depan kita. Oke, Mas Vicky, ini karena waktu kita terbatas, paling ini saya kasih 1 pertanyaan lagi aja dulu ya, Mas ya. Boleh. Ini ada dari Nazira Michelia. Selamat pagi Kak Fik, saya Nazira jurusan Markom. Saya mau nanya, di Unilever apakah ada divisi marketing brand dan apakah akan berbeda dengan sales? Apa saja kegiatan yang dilakukan sama orang-orang brand? Dan biasanya kalau di marketing brand, dia akan megang brand activation juga atau handle event sebagai sponsor atau bahkan membuat suatu event dari brand tersebut. Kalau di Unilever itu sistemasinya seperti apa? Gitu, Mas. Ya. Jadi secara struktur di organisasi kita itu ada sales dan juga marketing kepisah. Jadi anak brand sama anak marketing ya anak brand gitu, sebutnya anak brand. Nah, anak brand pasti bikin namanya activation. Nggak cuma ke eksternal, tapi juga ke internal. Nah, ke saya, itu mereka bikin aktivasi karena konsumen paling dekat kan karyawan. Mau nge-launch sebuah produk baru, misalnya hijab fresh, clear misalnya. Mereka datang nih ke tempat saya, tolong dong bantuin gue, Vic. Gue mau bikin activation sama karyawan. Target gue 2.000 orang. Misalnya. Tolong bikinin gue konsep supaya employee mau coba dan pakai dan ngepost social media. Itu jadi brief buat kita. Tapi kalau misalnya di eksternal, mereka akan sama tim media relations.
Kenapa? Mereka butuh press con sama media. Tim media relations yang kemudian bantuin. Kalau saya aktivasi ke internal. Tim sales, tim C di customer development, itu adalah bisnis partnernya dari tim marketing. Kalau misalnya satu, sesimpel gini, misalnya SKU itu stock keeping unit, jadi bagian kecil dari produk. Misalnya sampo sachet, clear, hijab, tipe apa atau varian apa. Itu bagian namanya SKU, stock keeping unit. SKU ini kemudian nanti mana? Ini cocoknya ada di modern trade misalnya, di MT. Harganya berapa segala macam. Itu caranya mengolah message-nya atau pesannya melalui tadi. Divisinya dibuat yang menarik, kemudian campaign-nya itu dibuat eksternal dan juga eksternal secara sinkron nih. Kalau bisa kita ngomongin soal perempuan, hijab itu tetap bergerak gitu kan, misalnya. Itu harus message-nya juga align antara internal, ngomong ke karyawan dengan ngomong ke eksternal. Itu semuanya di marketing. Dan communication adalah bisnis partnernya tim brand untuk ke eksternal pada saat press con dan media engagement, dan juga untuk ke internal pada saat itu bedanya antara sales dan marketing dan perannya comms juga sebagai bisnis partnernya teman-teman brand. Oke. Nah, Mas Vicky. Ya. Halo, ini ada pertanyaan satu lagi dari Asila Nisa Wijayanti. Selamat pagi Kak Vicky, saya Asila dari jurusan Markom. Saya mau tanya, apakah perusahaan-perusahaan termasuk Unilever lebih melihat pengalaman organisasi or kemampuan teknis yang dimiliki seseorang? Jawabannya adalah dua-duanya. Jadi di Unilever sendiri, sepengetahuan saya, sepengalaman saya, itu banyak yang kemudian dilihat. Soft skill kita juga dilihat. Soft skill kita, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan cepat, kemampuan kita bekerja dengan sangat fleksibel, menghadapi perubahan dengan sangat fleksibel seperti saat ini, COVID-19, kita harus bekerja dengan cara yang sangat agile, sangat fleksibel. Kemudian kita juga punya value itu banyak. Salah satunya adalah integrity. Paling tidak value itu dengan kemampuan dia di mana dia akan ditempatkan. Kalau misalnya lewat manajemen training yang nanti ada program, misalnya atau MT-nya kita, itu harus bisa punya semuanya, soft skill, dan kemudian dia belajar hard skill di setiap function karena akan di-rotate-kan. Nggak cuma di brand, tapi juga di CD, customer development, ada juga yang di HR. Nah, kemampuannya kalau yang paling penting yang mana? Soft skill dan hard skill dua-duanya penting. Tapi soft skill adalah sebetulnya hal yang kita lihat terlebih dahulu kalau secara in reality gitu. Kenapa? Karena orang yang punya soft skill baik, dia itu bisa menerima perubahan-perubahan dengan cepat, kemudian mereka juga bisa bekerja dimanapun berada. Ilmu bisa dipelajarin. Bahkan salah satu VP kita dulu dari HR, dari HRD, VP HR, kemudian pindah ke sales, sekarang pindah lagi. Bahkan background pendidikannya adalah akuntansi. Jadi segitu agile-nya orang-orang bisa kemudian berkarya di Unilever, nggak harus sesuai dengan background pendidikannya. Gitu. Kita punya career wish, mau pindah nih, kayak saya misalnya saya mau pindah di marketing misalnya. Saya harus tahu gap saya kalau ke marketing itu apa ya. Yang saya harus punya ada analytical thinking-nya nih. Saya harus punya berpikir analitis. Karena kalau misalnya anak brand, ngomongin angka, segala macam kan, itu harus bisa di situ. Di sales, di jualan mesti ngapain nih saya. Jadi saya harus juga kayak mengevaluasi sebetulnya kemampuan saya harus sampai di mana. Makanya penting ada namanya selalu one-on-one review sama line manager di kantor. Supaya juga kita bisa tahu aspirasi karir kita di mana. Dan pada saat itu juga kita ngomong, kita pengen berkarir di function ini atau bidang ini, dan saya pengen 2-3 tahun lagi pengen apa, gitu, di posisi apa. Tinggal nanti kita yang oleh mentor kita sama leaders kita diarahkan, kamu harus punya kompetensi ini. Kamu harus ngejar nih kompetensi ini dulu, baru kamu bisa naik, gitu. Dan peluang itu akan selalu ada kalau kita juga berusaha untuk bisa menyesuaikan dan memperbaiki. Gitu. Peluang itu ada kalau kita juga memampukan diri kita.
Kalau kita memampukan diri kita, apapun peluang pasti ada, lepas dari background pendidikan dan pengalaman kita. Yang penting soft skills tadi, value tadi yang kita punya di diri kita untuk mau belajar sih. Itu kira-kira Mbak Gadis. Nah, ini Mas, kalau misalnya anak-anak ini masih mau nanya, masih banyak pertanyaan, tapi nggak tersampaikan nih karena waktu kita terbatas. Better hubungin Mas Vicky via apa? WA, email? Boleh lewat email aja, saya akan respon nanti via email, jawab semua Oke, mungkin emailnya nanti silakan diketik di chat box ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Vicky. Boleh. Oke, ya teman-teman, kita kita udah mau berakhir nih, kita berada di penghujung acara. Silakan teman-teman isi link evaluasi ini dulu. Wajib diisi ya, wajib dilengkapi karena ini akan menjadi poin SAT kalian. Kalau misalnya kalian nanti tidak melengkapi, ya mohon maaf tidak akan dapat poin SAT. Tuh. Nah, Mas Vicky, sembari teman-teman, teman-teman kita kasih 10 menit ya, 5-10 menit untuk mengisi lembar evaluasi ini. Nah, sembari mereka mengisi, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Mas Vicky. Ini kan anak-anak intern, kebetulan saya juga dari internship center, jadi pertanyaannya satu nih, buka lowongan nggak Unilever? Kalau iya, apa aja lowongan yang lagi dibutuhin di Unilever? Tuh. Oke, yang pertama paling karena ini juga ada tim employer branding, nge-follow dulu yang paling penting @kami_unilever. Sebuah pesan sponsor yang harus saya omongkan, informasi seputar apapun opportunity untuk intern. Nah, sangat relevan kalau teman-teman bisa cek langsung di @kami kalau saya buka. Kalau nggak salah juga ada di posisinya supply chain kalau nggak salah. Tapi detailnya coba dilihat aja. Kalau buat communication, apakah ada peluang untuk intern? Saat ini kita belum ada, kita masih pakai resource yang kita miliki, tapi kedepannya apakah butuh? Mungkin iya, tapi mungkin di function yang lain nanti bisa mungkin kontak dari tim binus, kemudian hubungi Bu Indri dari employer branding. Nanti kalau ada kebutuhan di marketing, misalnya teman-teman intern yang paling banyak kan di marketing, itu bisa langsung ke sana atau ke CD atau ke supply chain. Betul. Gitu. Mungkin bisa tolong dituliskan di chat box ya Mas ya untuk akun sosmednya Unilever yang bisa dihubungin langsung sama teman-teman. Nah, to sum up nih, Mas Vicky, pertemuan kita yang hanya sebentar ini, saya punya satu pertanyaan nih. Apa sih hal terpenting menurut Mas Vicky tentunya yang perlu dimiliki seseorang untuk berkecimpung di dunia komunikasi? Saya pikir konsistensi sih. Konsistensi. Oh, menarik ya. Kita bisa tahan di konsistensi. Karena gini, banyak sekarang yang akhirnya pindah jalur, hijrah ke yang lain, karena iming-iming secara finansial mungkin lebih oke, atau mungkin menjanjikan di masa depan. Nah, konsistensi ini penting. Kenapa? Karena komunikasi, bekerja di komunikasi, itu yang dihitung adalah pengalamannya, bukan dari IPK. Berapa lama jurnalis misalnya? Oke, saya mau jadi jurnalis. Berapa lama pengalaman jadi reporter? PR, berapa lama handle klien misalnya untuk press con atau event di media engagement atau di employee engagement atau bidang yang lain, content creator, berapa banyak konten yang udah dibuat. Konsisten enggaknya itu bisa menentukan nanti seberapa banyak karya yang udah kita hasilkan. Dan itu yang akhirnya ngebawa kita ke posisi yang pengen kita tuju. Jadi konsistensi itu penting. Kalau kita pindah-pindah company, ya nggak apa-apa. Itu juga pilihan orang. Tapi ketika itu kita juga pikir konsisten nggak dengan purpose kita. Kalau dengan purpose kita konsisten, kita akan jadi orang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi konsistensi itu penting karena tadi itu menentukan pengalaman kita ada di dunia komunikasi. Oke, kemudian nih Mas, untuk orang-orang yang, untuk teman-teman yang sama sekali nggak punya bayangan nih,
Betul bidang banget, komunikasi itu seperti apa. Edis. Nah, Mas Vicky ini punya saran nggak sih sebaiknya teman-teman kemana dulu? Diarahin kemana dulu sih enaknya? Halo, Mas Vicky. Oh, kayaknya koneksinya off lagi ya. Oke, buat teman-teman yang udah isi link evaluasi, boleh dong di chat yes. Cek, kedengeran, Mbak Ya, Gadis? oke Mas Vicky, welcome back. Untuk Seperti kesekian biasa, kalinya, welcome back, connecting. Mas. Tadi saya dengar Wah, pertanyaannya, tapi saya nggak bisa jawab. ini teman-teman udah pada ngisi link evaluasi nih, makasih banyak teman-teman. Gila, kalian rame banget loh hari ini, saya senang banget. Hari ini teman-teman bersemangat banget ya, padahal masih pagi loh. Mas Vicky, Berapa banyak yang join, Mbak? puasa, kenapa Mas Vicky? Berapa banyak yang join hari ini? Yang join di sini termasuk kita ada 198. Hebat. Sadap. Nah, mantep ya. Mas Vicky, tadi saya punya pertanyaan satu lagi nih. Untuk teman-teman yang sama sekali ngeblur banget nih soal dunia komunikasi itu apa, terus ingin masuk tapi nggak tahu gimana. First step, langkah pertama, baby step yang perlu teman-teman ini ambil. Nah, enaknya tuh Mas Vicky ngarahinnya kemana? Menurut Oke. berdasarkan pengalaman Mas Vicky. Oke. Orang komunikasi itu punya networking yang harus bagus. Adaptasi dan bergaul. Kenapa Networking. punya banyak koneksi? Karena networking itu jadi ngebantuin kita untuk day to day kita yang sangat kompleks, kita bisa punya perspektif yang beragam nih. Kita butuh media supaya kita bisa approach dia lebih baik. Kita butuh kemudian perspektif dari segi misalnya, gue butuh misalnya, gue butuh orang-orang content creator buat kita coba lihat aplikasiin di konten kita di internal, relevan apa enggak. Jadi network itu penting banget. Dia yang ngebantuin kita loh untuk kita Betul. bisa dapat project. Dia ngebantuin kita untuk membawa ke titik yang jauh lebih baik. Network itu penting supaya kita bisa punya, bisa memudahkan langkah kita mencapai karir yang jauh lebih baik gitu. Nah, networking tadi itu harus betul-betul difilter. Makanya kalau di LinkedIn harus difilter. Teman-temannya kalau saya maunya di PR, saya filter dari mulai sekarang. Pertemanan saya adalah semua orang-orang komunikasi dan PR spesifik. Kemudian corporate communication semuanya. Ketika saya misalnya awal-awal saya pengen jadi jurnalis, semua yang saya follow, semua yang saya lihat dan semua yang saya ikuti adalah dari teman-teman media. Gitu. Saya buat tuh ada 2 tier. Satu, corporate communication, tier pertama yang harus saya coba cari tahu nih, saya harus kenal sama orang-orang ini nih. Yang kedua adalah saya harus tahu misalnya, media nih, tier 2 saya. Oke, tier 3 saya harus tahu misalnya orang-orang yang beken di HR, siapa nih, gitu. Nah, itu adalah tiga audiens yang harus saya coba mapping dan tahu nih, oh 3 orang ini. Nah, yang tahu itu kita. Yang tahu tuh masing-masing karena semua orang punya purpose yang beda-beda gitu. Networking pokoknya kata kunci lah, sebuah kata kunci untuk bisa kita ngebantuin karir kita di komunikasi. Itu yang paling penting deh pokoknya. Makanya kalau dari kampus mulai manfaatin kenal sama semua orang gitu. Betul. Kemudian dikenal juga sama orang-orang, mengenal dan dikenal sama banyak orang dan yang paling penting adalah aktif gitu di semua organisasi, Betul. di setiap ada event datang langsung, gaul di semua antar fakultas. Jadi nggak cuma fakultas kita yang kita ada aja, tapi antar fakultas kan harus selalu hits juga gitu. Betul, mungkin kalau nggak organisasi dalam kampus pun teman-teman bisa juga ya nyari-nyari di luar kampus, kayak misalnya volunteer di event internasional atau apapun. Itu kan sekarang banyak banget kan ya, Mas Vicky. Halo Mas Vicky. Oke, Mas Vicky kembali nge-fresh nih teman-teman. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah ngisi link evaluasi. Oke, ada banyak yes saya lihat ya, luar biasa. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, Mas Vicky. Halo. Wah, padahal saya masih punya satu pertanyaan nih.
Oke, teman-teman, untuk menghemat waktu, boleh dong teman-teman di unmute videonya, videonya aja, audionya nggak usah, buat kita foto bareng. Mungkin bisa di stop share screen-nya, Panitia Binus, tim Binus. Terima kasih. Oke, yuk teman-teman, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa kalau belum mandi. Namanya juga WFH, udah dibuka aja, audionya nggak usah. Biar untuk dokumentasi kita bersama ya. Sip, pasang wajah terbaik, senyum. Nggak apa-apa, aduh itu pada malu-malu deh. Oke, tim Binus, apakah Mas Vicky sudah kembali koneksinya? Halo Mbak Gadis, balik Iya, lagi. Mas I'm back. Vicky, Hello, welcome I'm back back. again. Mas Vicky. Oh, ini ada Iya, videonya ini ya. saya minta teman-teman semua nih untuk unmute video mereka. Tolong ya panitia untuk screenshot. Ini saya juga sedang record teman-teman untuk dokumentasi kita semua. Mas Vicky, Ya. boleh dong satu Ya, Mbak. pertanyaan lagi Mas terakhir. Pertanyaan yang sering Boleh. muncul di benak mahasiswa. Gimana sih untuk teman-teman yang ngerasa pemalu, yang susah banget buat mengungkapkan sesuatu itu kerja di bidang komunikasi itu gimana gitu, Mas? Oke, percaya apa enggak, saya juga punya sisi introvert gitu dulu. Makanya saya masuk komunikasi gitu. Saya malu Menarik. saya malu ketemu sama orang lain, dan dari mulai SD sampai dengan SMA nggak cukup banyak pergaulan. Tapi ketika masuk kuliah komunikasi, saya ngerasa saya nggak bisa bersaing nih kalau dengan strategi yang sama. Cuma belajar buku, textbook banyak, selesai. Ternyata networking tuh harus penting gitu. Makanya join asosiasi, perhumas muda, jadi volunteer, acara kampus pasti nongol terus gitu kan, aktif di banyak alumni, himpunan alumni, terus kemudian jualan terus dengan aktif sebagai panitia atau komite. Jadi harus bisa ngerubah personality kita. Mungkin secara personality introvert, males, enggan buat ketemu sama orang lain. Tapi percaya atau enggak, komunikasi itu kita harus bisa punya dua sisi yang berbeda. Kalau kita di komunikasi ada istilahnya dramaturgi. Dramaturgi itu apa yang kita tampilin sekarang sama apa yang di belakang itu beda. Mungkin kalau di rumah ketika nggak ketemu sama orang lain, kita sangat introvert, kita misalnya sangat pemalu. Tapi ketika kita ketemu sama orang, profesi kita adalah sebagai communicator, udah nggak bisa lagi seperti itu. Harus bekerja secara profesional. Termasuk ketika kita kondisinya lagi mager, ngantuk, dan kayaknya emosi nih gitu. Lagi kesel banget, lagi ngegas banget, tapi pengen harus ketemu sama orang, dealing sama misalnya customer misalnya, atau ketemu sama employee, atau sama tim brand. Jadi ya kita juga harus bisa tahan dan bersikap cukup dewasa. Jadi itu sih sebetulnya, harus bisa satu sisi agak fake, karena kita satu sisi emosi banget, tapi kita tahan-tahan, karena kita adalah sebetulnya frontliner. Kita ada paling ke depan. Kalau sekarang kan garda terdepan adalah petugas kesehatan. Kalau kita di company, frontlinernya adalah kita, customer relation, PR, head of account-nya, agency, sebagainya. Jadi seperti itu sih, Mbak, kira-kira curhatannya. Baik, Mas. Jadi ada hal-hal yang perlu di-highlight tadi ya, Mas ya. Mohon koreksi saya nih kalau saya salah nih, Mas. Tadi yang pertama itu konsistensi ya, Mas ya. Ya. Dan yang kedua networking. Jadi teman-teman ingat, teman-teman harus banyak-banyak nabung portfolio. Nggak usah minder. Stay open-minded dan pelajari hal-hal di luar zona nyaman kalian. Ya, jadi never stop learning. Gitu ya, Mas Vicky ya kira-kira ya. Betul banget. Oke deh, nah untuk yang terakhir nih, kita dada-dada dong teman-teman. Kasih senyum termanis kalian di kamera. Oke, sip. Tim Panitia Binus tolong ya. Di halaman ke-10 sekian, di next karena banyak juga nih teman-teman yang ternyata nggak buka video. Ayo, jangan dikira saya nggak tahu ya.
Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Vicky dan tim Unilever yang sudah menyediakan waktunya memberikan materi yang sangat bermanfaat dan menarik ini untuk kita semua. Nah, terima kasih juga tentunya untuk antusiasme teman-teman sekalian, karena kalau teman-teman nggak akan ada nih seminar ini. Nah, oke. Saya remind lagi untuk teman-teman yang masih mau ikut seminar selanjutnya, masih ada 4 shift yang teman-teman masih bisa pilih. Untuk detail jadwalnya silakan hubungin saya via WA di 0813-9410-2593. Tadi itu saya buka seminar dengan pantun. Sekarang saya mau tutup lagi dengan pantun ya. Oke, begini pantunnya. COVID-19 betah sampai November, amit-amit. Waktunya closing and say, kita mau pamit. Dadah semuanya, silahkan leave meeting. Terima kasih. Untuk tim BINUS, mohon bantuannya mereka pertanyaan mahasiswa ya. Terima kasih.